Ini di sini saya Raffi Falan akan menjelaskan bagaimana tentang 12 aturan database relational code atau 12 rule code. Yang pertama yaitu definisi dari RDBMS adalah di mana data disimpan dalam bentuk tabel dan hubungan antara data juga disimpan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian aturan ke-0 yaitu aturan ini menyatakan bahwa semua aturan berikutnya didasarkan pada notasi bahwa agar database dianggap relasional, aturan tersebut harus menggunakan fasilitas rasionalnya secara eksklusif untuk mengelola database. Nah, kemudian information rule yaitu penjelasannya yaitu semua informasi dalam database akan diwakili dalam satu dan hanya satu cara. Kemudian semua informasi dalam RDB dinyatakan sebagai nilai dalam tabel. Nah, kemudian dicapai nilai dalam kolom dan baris dan tabel. Kemudian semua informasi termasuk nama tabel, nama kolom, dan tipe data kolom harus tersedia dalam tabel yang sama dalam bentuk database. Kemudian itu persyaratannya yaitu, ini salah satu contohnya yaitu dengan tabel yang pertama ID, number-nya, kemudian produk ID yaitu nama produknya, kemudian quantity itu jumlahnya, kemudian number dari produknya, kemudian data dari produknya. Maka semua variabel ini harus ada dalam data tabel. Nah, kemudian aturan nomor 2 yaitu guaranteed access rule. Yaitu setiap bagian data yang unik harus dapat diakses oleh tabel plus primary key plus atribut. Terus kemudian semua data diidentifikasikan dan dapat diakses secara unik melalui identitas diri. Nah, sebagian besar RDBMS tidak membuat definisi kunci utama wajib dikurang sejauh itu. Nah, contohnya yaitu didapatkan primary key-nya, studentnya itu primary key, kemudian ada first name, last name, dan khususnya ya mengambil kelas apa saja. Kemudian aturan ketiga yaitu systematic treatment of null value, yaitu nilai kosong yang berbeda dari string karakter kosong atau string karakter kosong dan berbeda dari nol atau angka lainnya yang didukung dalam DBNS relasional sebelumnya untuk mewakili informasi yang hilang dan informasi yang tidak berlaku dengan cara sistematis terlepas dari tipe datanya. Nah, kemudian yaitu nol dapat berarti data yang hilang tidak berlaku, kemudian harus ditangani secara konsisten, bukan nol atau kosong. Jadi kunci utama itu bukan nol, terus kemudian ekspresi pada nol harus memberikan nol. Kemudian penanganan terpisah dari data yang hilang yang satu tidak berlaku. Kemudian ini berbeda dengan string nol atau string kosong. Nah, ini contohnya dari tabel kolom murid. Kemudian ini adalah record atau rekam row-nya. Kemudian ini dari variabelnya yaitu SNNO namanya. Nah, ini null value yang tidak diisi null value-nya. Nah, kemudian database description rule yaitu basis data yang diwakili pada tingkat logika dengan cara yang sama seperti data biasa, sehingga penggunanya berwenang dapat menerapkan bahasa relasional yang sama untuk interogasinya karena mereka berlaku untuk data reguler. Nah, rule kelima yaitu comprehensive data sublanguage. Itu sistem relasional yang dapat mendukung beberapa bahasa dan berbagai model penggunaan terminal. Namun harus ada setidaknya satu bahasa yang percakapan dapat diungkapkan beberapa sintaks yang digunakan dengan baik sebagai string karakter yang komprehensif dalam mendukung semua item. Nah, contohnya yaitu definisi data, definisi manipulasi data, batas integrasi otoritas, hibah atau cabut, kemudian batas transaksi. Kemudian RDBNS setiap harus menyediakan bahasa untuk memungkinkan pengguna untuk mengquery konten RDBNS untuk memanipulasi data RDBMS. Nah, aturan ke-6 yaitu view updating rule, yaitu tabel fiturnya untuk sementara berasal dari dasar. Contohnya yaitu jika tampilan dibentuk sebagai gabungan dari 3 tabel, perubahan untuk ditampilkan harus dicerminkan dalam tabel dasar. Kemudian tidak dapat diperbaharui tampilan tidak memiliki atribut not null dari tabel dasar. Kemudian memungkinkan pembaruan tampilan sederhana yang dapat diperbarui secara teoritis tetapi melarang upaya untuk memperbarui tampilan yang kompleks. Nah, di bawah ini itu contoh tabel bernama siswa. RDBMS memberi fasilitas untuk melihat hanya beberapa bidang tertentu sesuai kebutuhan kita. Jadi yang langsung diakses dari media data diperlukan. Kemudian seperti nama sonali, kelas, marks, pupil number-nya. Jadi biasanya dapat melihat
sesuai dengan bidang tertentu. Nah, untuk melihat nama dan tanda tabel siswa, dapat menuliskan sintaks berikut, yaitu membuat rekaman tampilan, pilih nama, tanda dari siswa, dan pilih dari catatan. Maka yang di ini hanya tandanya dari tabel siswanya. Kemudian aturan ketujuh yaitu insert, update, dan remove high level. Aturan ini menyatakan bahwa operasi sisipkan, pembaruan, dan penghapusan harus didukung untuk setiap aset yang dapat diambil daripada hanya satu untuk dalam satu tabel. Ini menggunakan operasi pada beberapa baris secara bersamaan. Kemudian harus ada penghapusan, pembaruan, dan penyisipan di setiap tingkat operasi. Aturan operasi seperti serikat pekerja, semua serikat penyisipan dan minus juga harus didukung. Contoh misalkan jika kita perlu mengubah ID, maka itu akan menyimpan di mana secara otomatis. Example-nya yaitu contoh create SQL database, varchar, role varchar, kelasnya, kemudian kita insert SQL-nya itu nama student dan value nama, role, dan kelasnya. Kemudian role nomor berapa, misalnya kita Kiran, Rahul, role nomor 456, kemudian kelas kita kelas PCA. Dari Kiran ini kita sisipkan di nama, kemudian nomornya di 4566, kemudian kelasnya PCA, SQLN. Kemudian aturan nomor 8 yaitu logical database independent. Ya, independen apa itu? Itu kemampuan untuk memodifikasi definisi skema dalam setingkat tanpa mengurangi definisi skema tingkat yang lebih tinggi berikutnya disebut kemandirian data, yaitu kemampuan untuk mengubah skema logika konseptual tanpa mengubah skema eksternal, yang disebut kemandirian data logis. Contohnya yaitu penambahan atau penghapusan entitas baru, atribut atau hubungan dengan skema konseptual harus dimungkinkan tanpa harus mengubah skema eksternal yang ada atau harus menuliskan ulang program aplikasi yang ada. Itu contohnya yaitu view 1, view 2 end user, ini end usernya itu view n. Kemudian dia akan konseptual model, kemudian dihubungkan dengan logical independence, kemudian di mana internal model dengan database physical model. Maka dari database dapat di internal model, kalau maka dapat di aplikasikan ke end usernya langsung, V1, V2, dan Vn. Aturan nomor 9 yaitu physical data independence, yaitu kemampuan mengubah skema fisik tanpa mengubah skema logis disebut kembali data fisik. Contohnya yaitu perubahan pada skema internal seperti menggunakan organisasi file atau struktur penyimpanan yang berbeda. Perangkat penyimpanan atau strategi pengindekskan harus dimungkinkan tanpa harus mengubah skema konseptual. Kemudian integrity independence rule. Integritas data mengacu pada menjaga keakuratan dan konsistensi data selama seluruh siklus hidupnya. Yang pertama yaitu memastikan bahwa tipe data yang benar digunakan. Kemudian didapatkan batasan yaitu memungkinkan nilai kolom untuk diperiksa agenisasi kolom lain sebelum penyisipan diperbolehkan. Kemudian aturan nomor 11, distribution independence rule, yaitu manajemen basis data hubungan yang memiliki kemandirian distribusi. Kemudian distribusi menyatakan bahwa pengguna tidak perlu menyadari apakah database didistribusikan di situs yang berbeda atau tidak. Program aplikasi dan permintaan ad hoc tidak dipengaruhi oleh perubahan distribusi data fisik. Kemudian RDBS dapat disebar di lebih banyak satu sistem atau beberapa jaringan. Kemudian aturan nomor 12 yaitu non-subversion rule, yaitu tidak ada cara untuk memodifikasi ke struktur database lain kemudian melalui beberapa contoh di base language SQL. Contohnya yaitu sistem relasional memiliki bahasa tingkat rendah, single record out time. Tingkat rendah tersebut tidak dapat digunakan untuk mengembangkan atau melewati aturan dan batasan integritas yang dinyatakan dalam bahasa relasional tingkat yang lebih tinggi, multiple record at a time. Terima kasih. Demikian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.